Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai soal UTS Statistika Industri 2 semester genap tahun ajaran 2019-2020. Nah, soal yang pertama, the taxi company is trying to decide whether to purchase brand P or brand Q tires for its fleet of taxis. To estimate the difference between the two brands, experiments are conducted using 8 sets of tires for each brand, which are used on 8 cars. The tires are run until they wear out. The results in kilometer are as follow. Dapat kita lihat pada tabel. Ini adalah tabel mobilnya yang akan diuji, lalu ada tabel pengecekan dengan brand P and brand Q. Selanjutnya, soalnya yaitu, is it a matched pair problem? Explain. Ya, pembahasan di atas merupakan permasalahan matched pair. Karena pengecekan perbedaan yang dilakukan pada perusahaan taksi terhadap setiap unit mobil taksi mendapatkan perlakuan yang sama dari brand merek P dan merek Q. Soal selanjutnya yaitu conduct an analysis to conclude whether there is sufficient evidence that the mean difference of brand P and Q is more than 500 km. Use alpha sama dengan 5%. Nah, yang pertama kita harus mencari rata-ratanya terlebih dahulu, di mana rumusnya yaitu D bar sama dengan sigma DI per N. Didapatkan hasilnya yaitu 1113. Lalu kita cari standar deviasi dengan rumus akar sigma I sama dengan 1 sampai ke N, DI dikurang D bar dikuadratkan per N kurang 1. Didapatkan nilainya yaitu 1454,488. Lalu, karena kita akan mencari nilainya, kita lakukan dengan uji hipotesis. Di mana hipotesis awalnya adalah mu D sama dengan 500, dan hipotesis alternatifnya atau H1-nya adalah mu D besar dari 500. Ini merupakan uji hipotesis one-tiled test, atau uji satu arah. Kita ketahui alfanya adalah 0,05, maka T alfa N pernah 1 sama dengan 1,895. Lalu kita mencari T hitungnya dengan rumus D bar dikurang D0 dibagi standar deviasi dibagi akar N. Sehingga didapatkan nilainya yaitu 1,192. Daerah kritisnya yaitu adalah tolak H0 jika T besar dari 1,895. Keputusannya, karena T hitung yang kita dapatkan adalah 1,192 dan T alfa ada 1,895, di mana T hitung lebih kecil daripada T alfa, maka kita gagal menolak H0. Sehingga kesimpulannya adalah tidak cukup bukti mengatakan bahwa selisih rata-rata merek P dan Q lebih dari 500 km. Baiklah, untuk soal nomor 2. Berikut ini disajikan daily production from two machine M1 and M2 of a shop floor are shown in the table below. Nah, di sini dapat dilihat bahwa terdapat dua jenis mesin, yaitu mesin M1 dan M2. Dan di sini untuk masing-masing mesinnya mempunyai 10 data. Selanjutnya, yaitu soal yang pertama, is there a significant difference in the variability of daily production from the two machine? Jadi, di sini kita diminta untuk mencari apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara dua buah variansi dari daily production kedua mesin ini. Jadi kita menggunakan uji hipotesis perbedaan dua variansi. Hal yang pertama kita lakukan adalah menentukan H0-nya atau hipotesis nolnya. Hipotesis nolnya adalah sigma 1 kuadrat dikurang sigma 2 kuadrat sama dengan 0. Nah, selanjutnya itu menentukan hipotesis alternatif atau H1. Yang di sini hipotesis alternatifnya yaitu sigma 1 kuadrat dikurang sigma 2 kuadrat tidak sama dengan 0. Nah, di sini kita menggunakan pengujian uji dua arah. Selanjutnya adalah alfanya sama dengan 0,05 karena di sini tidak ada disebutkan atau tidak diketahui pada soal alfanya, kita berikan saja alfanya 0,05. Nah, untuk uji hipotesis variansi ini kita menggunakan tabel F. Nah, F di sini F alfa per 2 yaitu F 0,025 V1, V2. V1-nya yaitu N1 dikurang 1 dan V2-nya itu
N2 dikurang 1. Diketahui tadi N1-nya itu 10 dan N2-nya itu adalah 10. Jadi di sini kita mencari F0,025 9,9 didapatkan dari nilai F tabel. Nah, selanjutnya itu menentukan critical region. Critical region ini ditentukan oleh nilai F pada tabel tersebut dan dapat dilihat pada kurva di sini. Nah, daerah yang diarsir ini merupakan daerah ditolaknya H0 atau critical region. Nah, daerah yang tidak diarsir adalah daerah diterimanya H0. Selanjutnya, yaitu menentukan statistik dari uji hipotesis beda variansi. Nah, statistik yang digunakan yaitu statistik F. Rumusnya itu S1 kuadrat per S2 kuadrat. Jadi, karena pada soal belum diketahui standar deviasi masing-masing-masingnya, kita harus mencari dengan rumus akar sigma X I dikurang X bar dikuadratkan per N kurang 1 karena kita untuk mencari standar deviasi sampel. Nah, didapatkan standar deviasi untuk M1 itu adalah 16,454 dan standar deviasi untuk mesin 2 itu adalah 9,098. Nah, karena tadi rumus F adalah X1 kuadrat per S2 kuadrat dan dimasukkan masing-masing nilai didapatkan nilai F adalah 3,27. Nah, nilai 3,27 ini kita masukkan ke dalam kurva. Nah, dapat dilihat pada kurva ini, nilai 3,27 itu terletak di daerah diterimanya H0 atau daerah do not reject H0. Jadi dapat disimpulkan bahwa uji hipotesis ini adalah menerima H0. Jadi tidak ada perbedaan yang signifikan antara variasi kedua mesin ini. Karena H0 tadi kan yang H0 yang kita gunakan itu adalah sigma 1 dikuadratkan dikurang sigma 2 dikuadratkan sama dengan 0. Nah, jika sigma 2 dikuadratkan itu kita pindah ruaskan, maka didapatkan variansi dari kedua mesin adalah sama. Jadi tidak ada perbedaan. Baiklah, pada bagian kedua ini adalah can we conclude that there is a significant difference in the means of daily production between the two machines? Jadi, untuk membuktikan adanya signifikan antara perbedaan kedua rata-rata mesin ini, kita menggunakan uji hipotesis beda dua rata-rata. Jadi yang pertama, untuk H0-nya adalah mu1 dikurang mu2 sama dengan 0. Nah, untuk hipotesis alternatifnya, mu1 dikurang mu2 tidak sama dengan 0. Pada hipotesis alternatif ini kita menggunakan uji dua arah. Selanjutnya itu menentukan alfa. Karena alfa tidak diketahui pada soal, maka digunakan alfa 0,05. Yang selanjutnya yaitu menentukan critical region. Nah, karena pada soal N yang diketahui adalah bernilai 10, maka dapat disimpulkan bahwa sampel yang kita gunakan adalah sampel kecil. Maka T, T statistik kecil dari T alfa per 2, V atau T besar dari T alfa per 2, V. Nah, nilai dari T alfa per 2, V ini kita dapatkan dari tabel T distribusi. Selanjutnya itu menentukan T statistik. Untuk menentukan T statistik ini, kita memerlukan data rata-rata dan standar deviasi. Karena tidak diketahui pada soal, kita harus mencari terlebih dahulu. Untuk rata-rata mesin pertama dicari dengan menggunakan sigma X1I per N. Nah, didapatkan rata-rata untuk mesin pertama itu 73,5, rata-rata untuk mesin kedua yaitu 64,9. Selanjutnya itu mencari standar deviasi, sama seperti yang pada bagian A, standar deviasi untuk mesin 1 yaitu 16,454 dan standar deviasi untuk mesin 2 adalah 9,098. Selanjutnya yaitu menentukan T statistik. Nah, rumus untuk T statistik ini adalah X bar 1 dikurang X bar 2 dikurang D0 per SP akar 1 per N1 ditambah 1 per N2. Nah, karena pada bagian A, yaitu soal sebelumnya, kita ketahui bahwa sigma
1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat. Sehingga pada uji hipotesis beda dua rata-rata ini kita gunakan uji hipotesis untuk sampel yang dua sampel yang dimana kedua sampel ini variansinya tidak diketahui tapi memiliki variansi yang sama. Sehingga menggunakan rumus yang terlihat pada layar. Nah, untuk mencari SP itu diketahui rumus SP kuadrat sama dengan S1 kuadrat dikali N1 dikurang 1 ditambah S2 kuadrat dikali N2 dikurang 1 per N1 ditambah N2 dikurang, maaf di sini salah penulisan, seharusnya N1 ditambah N2 dikurang 2. Nah, didapatkanlah nilai SP kuadrat sama dengan 176,75 dan diakarkan didapatkanlah hasil SP adalah 13,295. Nah, nilai SP ini kita masukkan ke dalam rumus T statistik. Yang rumus di atas ini dapat didapatkan nilai T statistiknya adalah 1,446. Nah, nilai ini kita masukkan ke dalam kurva untuk mengetahui apakah dia berada di daerah penolakan H0 atau daerah diterimanya H0. Dan diketahui nilai 1,446 ini terdapat pada daerah penerimaan H0. Nah, disimpulkan bahwa pengujian statistik ini adalah menerima H0 atau reject H0. Selanjutnya, kita dapat menentukan nilai p-value dari uji hipotesis ini. Dari mana tadi kita telah mendapatkan T statistiknya adalah 1,446. Jadi p-value untuk uji dua arah itu adalah 2P dikali T besar dari 1,446. Karena nilai 1,446 pada tabel distribusi T di V sama dengan 18 itu tidak ada yang 1,446, maka kita gunakanlah interpolasi yang dimana dicari dengan menggunakan sebelumnya pada tabel T distribusi ini nilai 1,446 itu terletak antara 1,33 dan 1,734 dan alfa dari kedua nilai ini adalah 0,1 dan 0,05. Jadi kita dapat mencari nilai p-value itu dengan perhitungan 1,33 dikurang 1,446, yaitu nilai yang dicari, per 1,33 dikurang 1,734, sama dengan 0,1 dikurang X per 0,1 dikurang dengan 0,05. Nah, didapatkanlah nilai X adalah 0,086. Nilai X inilah yang merupakan nilai P T besar dari 1,446. Dan p-value itu adalah 2 kali nilai itu. Jadi dikalikanlah 2 dikali 0,086 didapatkanlah hasil 0,172. Dan karena nilai p-value tersebut besar dari alfa, yaitu alfa kita tadi adalah 0,05, jadi kita menerima H0. Dan kita simpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara kedua rata-rata dari daily production kedua mesin tersebut. Selanjutnya yang bagian C, pertanyaannya adalah what is the estimate daily production of M1? Nah, karena di sini hanya ditanya M1, maka kita terlebih dahulu harus menentukan alfanya, kan sebagaimana yang sebelumnya diketahui bahwa alfa yang kita gunakan itu adalah 0,05. Nah, nilai T alfa per 2, V adalah T 0,025. V-nya itu didapatkan dari N kurang 1. Karena N dari M1 itu adalah 10, maka N kurang 1 sama dengan 9. Jadi nilai T alfa per 2, V-nya itu adalah 2,262. Nah, dimasukkanlah ke rumus estimasi dari rata-rata yang rumusnya itu X bar dikurang T alfa per 2, V S per akar N kecil dari mu kecil dari X bar ditambah T alfa per 2, V S per akar N. Kenapa kita di sini menggunakan T distribusi? Karena
sebagaimana yang kita ketahui bahwa nilai N dari M1 ini hanya 10, sehingga sampelnya tersebut adalah sampel kecil. Nah, dimasukkanlah nilai-nilai yang diperlukan pada rumus estimasi ini dan didapatkan hasil 61,72 kecil dari mu kecil dari 85,277. Nah, didapatkanlah bahwa estimasi daily production dari M1 adalah antara 61,72 dan 85,277. Berikutnya soal yang ketiga, PT XYZ mengklaim that for its particular product, more than 20% customer prefer to use it instead of other brands. A survey conducted by an independent consultant found that from 16 customers, 3 of them use PT XYZ product. The first question is, what can be concluded about PT XYZ claim? So, dari soal yang telah dibacakan sebelumnya, diperoleh bahwa H1 dari soal yang tersebut yaitu mengatakan bahwa seorang konsultan menemukan bahwa 16 dari 16 konsumer, 3 dari mereka menggunakan produk XYZ dan mengatakan bahwa lebih dari 20% konsumer memilih produk ini daripada produk lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa alternatifnya dan H0 yang digunakan adalah H0-nya P sama dengan 0,2, sedangkan alternatif itu lebih dari 0,2. Yang lebih dari ini kita dapat menghitungnya dengan menggunakan metode Rechteck-Tail atau uji satu arah yang sebelah kanan. Karena tidak diketahui nilai signifikansi atau nilai alfanya, kita mengasumsikan dengan nilai yang umum yaitu 0,05 atau 5%. Tahap selanjutnya itu kita lakukan uji tes statistik menggunakan binomial variabel. Hal ini dipilih karena sampel yang diperoleh yaitu sampel kecil. Dari soal dapat diketahui bahwa sampelnya cuma 16 dari total konsumennya. Jadi diperoleh nilai X ada 3, nilai N untuk sampelnya 16, serta peluang atau probabilitasnya adalah 0,2. Selanjutnya dilakukan perhitungan p-value menggunakan rumus P dengan X lebih dari sama dengan 3, di mana probabilitasnya sama dengan 2. Untuk menentukan nilai ini, dapat kita lakukan dengan menggunakan perhitungan 1 dikurang kumulatif dari Px kecil dari 2. Ini bisa dilakukan dengan logika bahwa binomial itu melakukan pengujiannya dengan kumulatif. Jadi jika kita mencari yang kita cari sekarang ini, kita dapat mengurangkan 1 dikurang dari kumulatif sebelumnya juga, sehingga kita dapat dari nilai probabilitas nilai X sama dengan 3-nya. Untuk menemukan probabilitas p-value yang ini, kita dapat menggunakan tabel Z yang dapat kita lihat pada gambar di sebelah ini. Kita tinggal memasukkan data-data yang diketahui untuk menemukan nilai dari tabel Z tersebut. Karena kita mencari X atau nilai R itu sama dengan 2 dan sampelnya itu sebanyak 16 serta probabilitasnya sebanyak 0,2, dapat kita masukkan saja dari tabel Z ini. Pertama kita lihat nilai sampelnya ada 16, selanjutnya lihat nilai X-nya yaitu 2 atau nilai R di sini, dan berikutnya kita cocokkan dengan nilai probabilitasnya yaitu 0,2, sehingga diperoleh bahwa kumulatif dari X kecil lebih sama dengan 2 adalah 0,3518, sehingga nilai computation dari p-value itu 1 dikurang 0,3518 dan diperolehlah nilainya itu 0,6482. Dari hasil yang telah diperoleh, kita bandingkan nilai p-value-nya dengan nilai alfa tadi, dan diperoleh nilai p-value besar dari alfa, sehingga dapat kita simpulkan bahwa H0-nya diterima atau do not reject H0. So, dari hasil itu dapat kita temukan bahwa ada dari 20% konsumer lebih memilih produk ini daripada produk yang lainnya. Untuk soal yang selanjutnya, if the consultant increase the sample size to 1,000 consumer and find that
230 konsumernya menggunakan produk PT XYZ. Kita disuruh di sini untuk menentukan confidence interval dari proporsi yang punya oleh PT XYZ di konsumen PT XYZ. Di sini kita melakukan perhitungan proporsi menggunakan estimasi proporsi. Yang pertama kita lakukan adalah kita menentukan proporsi dari soal tersebut. Dari sebanyak 1.000 konsumer, kita menghitung sampel sebanyak 230, sehingga ditemukan probabilitasnya itu sebanyak 0,23, 230 dibandingkan 1.000. Untuk nilai Q-nya itu nilai yang gagal atau nilai yang berlawanan dari probabilitas suksesnya, itu 1 dikurang nilai P atau P sehingga diperoleh 0,77. Untuk confidence intervalnya kita langsung saja memasukkan ke rumus confidence interval untuk proporsi pada PT XYZ dengan konsumer sebanyak 1.000 orang, dan kita menggunakan taraf signifikansinya atau alfa yang sebanyak 5% atau 0,05. Untuk ini kita langsung saja memasukkan ke rumusnya, itu P atau P dikurang Z alfa per 2 dikali dengan akar P atau P kali Q atau P per N kecil dari P, kecil dari P atau P ditambah Z alfa per 2 dikali akar P atau P kali Q atau P per N. Dengan memasukkan data-data yang telah diketahui, kita memperoleh bahwa estimasi atau confidence interval yang diperolehnya itu nilai P berada di antara 0,204 dan 0,256. Baiklah, untuk soal berikutnya yaitu data diketahui sama seperti yang di poin B. Tapi di sini konsultan menemukan bahwa 250 konsumer lebih memilih PT ABC atau produk dari PT ABC, sehingga kita perlu menentukan apakah ada cukup bukti bahwa konsumen tersebut lebih memilih PT ABC dibandingkan pada PT XYZ. Dari data yang peroleh, kita menghitung proporsi terlebih dahulu dari peminat PT ABC, yaitu 250 dibanding 1.000, sehingga dapat 0,25, dan Q1-nya 0,75 dari 1 dikurang P atau P1. Untuk P2 yaitu P atau P2 ini didapat proporsi dari data sebelumnya, itu poin B tadi 0,23 dan Q2 juga pada poin sebelumnya. Untuk hipotesis dua proporsi ini, hipotesis 0 yang kita gunakan yaitu P1 dikurang P2 sama dengan 0. Atau juga bisa dibilang bahwa proporsi dari P1 dan proporsi dari P2 itu adalah sama. Langkah berikutnya adalah kita menentukan H1 atau hipotesis alternatifnya, yaitu P1 dikurang P2 besar dari 0. Atau juga bisa dapat kita bilang bahwa P1 besar dari P2. Sehingga kita menggunakan uji hipotesisnya, yaitu Reichstadt. Kita menggunakan taraf signifikansi yaitu 5% atau alfa 5%, alfa 0,05 dan Z 0,05 adalah 1,645. Hal ini diperoleh dari hasil interpolasi dari nilai yang mendekati 0,05 yaitu 0,050 dan 0,0495 yang berada pada di antara 1,64 dan 1,95. Dan hasil interpolasi, cara melakukan interpolasi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dan diperoleh hasil 1,645. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita menentukan critical regionnya, karena ini uji satu arah dan sebelah kanan, maka nilai Z besar dari Z alpha. Langsung saja kita masukkan saja ke rumus P atau P untuk menentukan hipotesis yang telah sesuai rumus yang telah ada di literatur, itu S1 tambah X2 dibagi dengan N1 tambah N2, sehingga diperoleh P atau P-nya sebanyak 0,24. Untuk Q-nya atau P-nya 0,76. Sehingga Z hitungnya dapat kita lakukan dengan melakukan perhitungan P1 dikurang P2. P1 dikurang P2 dibagi dengan akar dari P dikali Q dikali 1 per N1 tambah 1 per N2. Dengan memasukkan nilai-nilai yang telah diketahui, kita memperoleh nilai Z itu sebanyak 1,047. Selanjutnya kita akan ambil keputusan. Dari hasil ini kita memperoleh bahwa Z kecil dari Z alpha, sehingga
dapat disimpulkan bahwa hipotesis nol diterima atau tidak, gagal menolak, jangan menolak hipotesis nol. Jadi dapat disimpulkan bahwa consumer prefer PT ABC product, same with consumer prefer PT XYZ. Jadi konsumen yang memilih PT ABC, produk PT ABC sama dengan konsumen yang memilih produk PT XYZ. Sekian dari tutorial yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan semua. Dan apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ujian.